Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kacau begitu ya, kacau luar biasa begitu ya. Alasan keamanan, Bawaslu usul tunda pilkada di 2024. Kok aneh begitu kan? Padahal partai-partai itu sudah mempersiapkan diri begitu kan? Baik bacalek dan sebagainya begitu ya, sudah mempersiapkan diri. Kok tiba-tiba muncul ya Bawaslu usul tunda pemilu. Ini kan kacau begitu kan? Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya narasi-narasi yang kemudian Bawaslu seolah-olah ada sesuatu yang kemudian bagaimana ya bangsa ini ya tetap ya Pak Jokowi ya sebagai seorang pemimpin di situ begitu. Tapi kan aneh begitu. Inilah negara demokrasi begitu. Jadi persoalan-persoalan ini sering diangkat begitu, tunda pemilu begitu, tunda pilkada dan sebagainya begitu kan. Ini kan aneh begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali begitu. Bahkan ini berita dari Kompas TV ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ada yang mengatakan bahwa kok jadi ya pada takut hadapi pemilu dan pilpres ya. Padahal setiap muncul lembaga survei jagoannya selalu teratas. Jangan-jangan beneran kata-kata orang ya. Temannya sendiri yang buat survei, temannya sendiri yang disurvei, temannya sendiri yang gemuruh ya, temannya sendiri yang histeris. Minta tunda pemilu. Ada apa? Betul juga ya, kalau dipikir-pikir bisa saja seperti itu begitu kan. Yang mengusulkan penundaan adalah biang kerok perusahaan pilkada begitu kan ya. Padahal anggarannya kan sudah disiapkan di situ begitu kan. Jadi mau ditunda atau tidak, ya tetap menggunakan uang negara di situ begitu kan. Tidak mungkin Bawaslu memberikan uang di situ. Ngapain masih menunda? Ini hak rakyat di situ begitu. Logika seorang Bawaslu kan seolah-olah ada sesuatu yang agak gimana begitu ya. Pemilu yang maha penting ini ya udah mirip Liga 1. Seenaknya minta dihentikan dengan alasan keamanan. Bener Pak, banyak ya begal ya, gangster ya, kaliting ya. Bentar lagi rame teroris ya, konflik horizontal. Tunda aja sampai 100 tahun kalau bisa. Toh dinasti warriornya sudah ada. Ini banyak sekali yang mengkritik kepada si Bawaslu begitu kan. Padahal ranahnya Bawaslu kan bukan seperti itu begitu ya. Bukan bicara soal ini begitu kan ya. Bawaslu itu hanya mengawasi di situ begitu. Kalau semisal ketua Bawaslu tidak siap, mundur saja di situ begitu kan. Ini pecat segera ketua Bawaslu, dia diberikan amanat untuk melaksanakan pemilu, pilkada dan pilpres oleh rakyat. Dia malah punya agenda lain untuk menunda ya gelaran demokrasi ini. Benar-benar pengkhianat. Betul begitu kan. Lebih baik ya kalau tidak siap mundur aja di situ begitu kan. Jangan makan uang negara, uang rakyat di situ begitu. Nah teman-teman, siapa lagi nih yang tega memberi usul ya menunda pemilu sama saja memperpanjang riwayat rakyat dalam kesengsaraan. Ya padahal inilah pesta demokrasi begitu kan. Kok bisa ya bisa terpilih menjadi Bawaslu kalau hal-hal seperti ini ya yang kemudian seolah-olah tidak pro rakyat di situ begitu. Padahal hanya pengawas saja begitu kan. Padahal ada ya ini kenapa ya nggak keamanan Pak. Dengan keamanan apakah bangsa ini memang sedang tidak baik-baik aja? Bukankah justru akan bertambah kacau pemerintahannya kalau tidak ada perbaikan? Atau jangan-jangan hanya akan menjadi teman ya untuk pertahankan kekuasaan dan jabatan yang sengaja diorganisasi? Ya bisa saja hal-hal itu terselubung di situ begitu kan. Dan ini sangat disayangkan sekali hal-hal seperti itu begitu ya. Bahkan ya ini dikatakan usul ya yang termasuk akal, mau tak mampu angkat bendera putih. Keamanan yang katanya orang terhormat bilang ya negara baik-baik saja. Coba kreatif cari alasan yang lain. Betul begitu kan. Kenapa kok alasannya tunda pemilu dan sana sini begitu. Dan itu pun ya bicaranya kok kayak tidak punya narasi untuk membangun bangsa kita begitu kan. Tugas kalian melaksanakan bukan menunda. Kalau kalian nggak sanggup bilang saja, masih banyak anak bangsa ini yang punya komitmen kepada demokrasi yang sanggup mengeksekusinya. Betul begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini menurut saya pribadi ya ucapan-ucapan si Bagja begitu kan ya sebagai ketua Bawaslu seolah-olah ada apa begitunya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, ini agak menarik begitu ya. Alasan keamanan Bawaslu usul tunda pilkada. Badan Pengawas Pemilu mengusulkan opsi penundaan pemilu di 2024 karena beririsan dengan pemilu di 2024 yang rentan terjadi masalah keamanan begitu ya. Emang Bawaslu selama ini begitu kan turun ke jalan begitu kan. Bukankah yang kemudian yang menjadi partner utama untuk mengamani untuk menjadi pengamanan yaitu adalah Kapolri di situ begitu ya. Aparat di situ begitu.
Bahkan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan resiko masalah keamanan itu berkaitan dengan pasukan keamanan yang bersebar di wilayah masing-masing karena pilkada berlangsung serentak. Ya kenapa begitu kok takut seperti itu begitu? Ada apa begitu kan? Ini sangat disayangkan ya narasi-narasi seperti ini. Saya kira kalau Anda tidak sanggup pesimis ya silahkan mundur aja ganti yang lain begitu ya. Sehingga perbantuan personel ya keamanan hampir sulit dilakukan begitu. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD mengkritik usulan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yang meminta pelaksanaan pilkada serentak di 2024 ditunda. Mahfud menilai usulan itu tidak relevan. Betul begitu kan? Seolah-olah mengayal ya. Terus kemudian ngelantur begitu kan, omongannya tidak jelas begitu ya. Kenapa? Kok masa tiba-tiba ya partai-partai yang lain sudah bersiap-siap di situ ya untuk menyambut di pemilu di 2024, tiba-tiba ya sebagai pengawas di situ ya mau ya mengajukan bahwa ada penundaan pemilu. Ini kan lucunya gimana begitu kan? Ini sangat disayangkan hal-hal seperti ini begitu ya. Ya di satu sisi menurut saya pribadi nggak jelas begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu. Tidak perlu kita dengarkan begitu ya. Kalau perlu ya dikudeta saja ganti yang lain begitu. Kalau tidak siap begitu kan. Kok omongannya kok seperti itu begitu. Saya kira persoalan-persoalan seperti ini tidak perlu diungkap ke publik begitu kan. Ya biarlah partai-partai yang kemudian di situ bersaing ya. Ini kan amanat rakyat kita begitu kan ya, amanat konstitusi kita untuk melaksanakan demokrasi yang aman, tentram di situ. Seharusnya kan begitu logikanya begitu. Masa Bawaslu mengatakan bukan ranahnya mengatakan bahwa ya tunda saja pemilu begitu kan. Padahal ranahnya ini kan sebagai pengawas aja begitu. Jadi kan lucu begitu. Bahkan ya sementara itu Menko Polhukam Mahfud ini mengkritik usulan Ketua Bawaslu ini ya. Pak Mahfud menegaskan pilkada merupakan agenda konstitusi sehingga tak boleh mundur. Menurut Mahfud, Bawaslu harus bisa mengantisipasi kesulitan-kesulitan agar tidak ada penundaan pemilu. Betul begitu ya. Semoga saja tidak ada penundaan pemilu ya. Takutnya ini detik-detik akhir ya yang kemudian sudah siap pada akhirnya pemilu ditunda begitu. Saya sangat sayang sekali begitu kalau memang ini ditunda begitu. Karena proses-proses demokrasi kita kalau memang jelas begitu di situ ada sesuatu yang tidak aman di mana begitu kan. Tidak amannya di mana? Kan ada penegak hukum di situ begitu. Ya, Bawaslu kan harus bekerja sama di situ begitu kan. Bukan hanya santai saja mengawasi sana sini begitu kan. Menurut saya pribadi Bawaslu ini kan lebih baik menurut saya pribadi ya dibubarkan aja begitu kan. Toh pada hakikatnya ujung-ujungnya yang mengamankan ini ya bukan Bawaslu, yang menindak ini bukan Bawaslu, ya ujung-ujungnya pihak kepolisian di situ, Kapolri dan sebagainya begitu. Lebih baik satukan saja di ya bentuk ya di Kapolri ya di situ begitu kan. Ya, misalnya kalau Bawaslu oke lah, tetapi kan yang masuk di situ kan yang dimasuk di dalamnya itu ya bagian-bagian Kapolri di situ begitu kan. Kan lebih netral di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau menurut saya pribadi saya tidak setuju sekali dengan pendapat si Ketua Bawaslu ini begitu, si Bagja ini begitu kan. Karena di satu sisi ya bertentangan dengan amanat konstitusi ya rakyat begitu kan. Karena ini kan hak rakyat mau merubah bangsa kita, mau ada demokrasi, pemilu dan sebagainya begitu. Itu kan hak rakyat begitu kan. Jangan halang-halangi begitu. Wajar ya. Orang-orang seperti ini biasanya kan orang-orang yang kemudian ya satu cari jabatan ya, dua cari kepentingan ya, yang ketiga cari popularitas di situ begitu. Ya kita sungguh saja begitu. Karena rakyat Indonesia itu tidak bisa dibodohi dengan hal narasi-narasi seperti ini. Sangat disayangkan memang begitu ya. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.